Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama ya. Silakan dipimpin oleh KM-nya. Ya, silakan. Amin. Alhamdulillah ya. Kita sudah berdoa. Oke, baik. Untuk hari ini ada yang tidak hadir atau tidak masuk untuk hari ini? Hadir semuanya? Alhamdulillah. Berarti semuanya hadir ya, bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan semoga dilancarkan ya sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Oke. Oke, silakan bukunya dikeluarkan ya, buku masing-masingnya dikeluarkan. Untuk hari ini kita akan belajar tentang potensi sumber daya alam di Indonesia. Baik, sebelumnya tujuan pembelajaran di pagi hari ini, Ibu harap kalian nanti memahami pembelajaran yang kita akan pelajari, yaitu tentang potensi sumber daya alam dan jenis-jenisnya. Oke. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Ada yang mau coba jawab? Ya, silakan. Siapa namanya? Rizky. Oke, silakan. Bagus. Oke, jadi sumber daya alam adalah segala kekayaan alam yang ada di bumi dapat dimanfaatkan oleh kebutuhan manusia. Oke, misalnya seperti apa? Ayo ya, siapa yang mau jawab lagi? Siapa? Mira. Oke, silakan. Ya, bagus. Oke, jadi kata Mira ada batu bara, air, tanah, teh, dan perak ya. Nah, baik. Jadi salah satunya juga ada pohon ya, udara dan sebagainya. Oke. Nah, baik, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, nah nanti Ibu akan memberikan tugas ya. Jadi mohon diperhatikan ya. Oke, lanjut ya. Yaitu sumber daya alam hutan. Nah, ketika kalian mendengar kata hutan, pasti di pikiran kalian hutan itu ada apa saja? Ya, pasti gitu ya. Ada pohon, ada hewan-hewan ya, hewan-hewan berbagai macam hewan ya, hewan buas dan sebagainya. Oke. Nah, jadi hutan adalah ekosistem daratan yang menyediakan oksigen, kayu, dan tempat tinggal berbagai ragam flora dan fauna. Nah, hutan ini juga dapat dibedakan menjadi beberapa iklim, relief, dan jenis-jenisnya. Oke. Nah, misalnya seperti hutan tropis, hujan sabana, hutan musim, dan hutan mangrove atau hutan bakau. Oke, lanjut. Selanjutnya ada sumber daya tanah. Nah, apa itu yang dimaksud dengan tanah? Ada yang mau jawab? Siapa namanya? Bayu. Oke, silakan Bayu. Bagus. Oke, bagus Bayu. Nah, hutan merupakan media yang menjadi tempat tumbuh bagi tumbuh-tumbuhan serta yang menjadi pondasi bagi segala kehidupan di daratan. Oke, lanjut. Yaitu yang selanjutnya sumber daya alam air. Nah, di dunia ini ya hampir 71% permukaan ditutupi oleh air. Selain itu juga air merupakan sumber daya alam
yang sangat penting dan istimewa bagi kehidupan di bumi dan juga merupakan salah satu kekuatan energi di bumi. Oke, lanjut. Selanjutnya itu sumber daya laut. Nah, sumber daya laut. Nah, ada yang pernah ke laut? Ada apa saja di laut? Ada, oke, ada air, ada ikan, ada terumbu karang, dan apa namanya? Apa satu lagi? Rumput laut, dan masih banyak ya. Oke. Nah, lanjut. Dan juga ada hutan mangrove ya. Nah, itu sumber daya alam laut. Oke, lanjut ya. Nah, di sini juga ada jenis sumber daya alam yang berdasarkan pembentukannya. Nah, itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya yang dapat diperbarui. Nah, kenapa dapat diperbarui? Karena sumber daya alam ini takkan pernah habis karena kemampuan yang dapat diproduksi kembali. Misalnya seperti apa? Tumbuh-tumbuhan ya. Oke, lanjut. Selanjutnya yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kenapa tidak dapat diperbarui? Karena memiliki jumlah yang terbatas. Karena hal ini disebabkan karena pertumbuhan yang waktunya yang lama ya. Misalnya seperti apa? Batu bara, minyak gas alam ya. Kemudian batu bara ya. Oke, selanjutnya ada juga sumber daya alam yang berdasarkan lokasinya. Nah, ini juga sama ya, dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada sumber daya alam terestrial. Nah, ini yang dapat dijumpai di daratan ya, seperti tadi bahan-bahan tambang ya. Oke, yang kedua yaitu sumber daya alam akuatik yang dapat dijumpai di perairan ya. Tadi ada terumbu karang, rumput laut, dan ikannya, berbagai jenis ikannya di laut. Oke, selanjutnya itu yang berdasarkan materinya. Nah, di sini yang berdasarkan materinya dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam biotik yang makhluk hidup ya, yang hidup. Misalnya seperti tadi tumbuh-tumbuhan dan hewan. Nah, sedangkan sumber daya alam abiotik yaitu yang mati atau benda yang mati. Misalnya seperti udara, air, kemudian tanah dan lain-lainnya. Oke, nah itu tadi materi yang Ibu sampaikan tentang potensi sumber daya alam dan jenis-jenisnya. Nah, di sini ya, siapa yang mau menyimpulkan yang tadi Ibu sudah jelaskan? Ayo, siapa yang mau jelaskan? Tidak mau? Tidak ada? Oke, baik. Nah, jadi kesimpulannya tadi ya, sumber daya alam merupakan segala kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh kebutuhan manusia ya. Oke, kemudian apa saja ya sumber daya alam itu? Ada hutan, tanah, air, dan laut. Kemudian ada yang berdasarkan jenis-jenisnya ya. Ada yang berdasarkan lokasinya, sumber daya alam yang berdasarkan lokasi, kemudian yang berdasarkan materinya, dan berdasarkan pembentukannya. Oke, baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian dikerjakan di rumah. Nah, tugasnya ya ditulis ya. Oke, nomor 1 ya, siap-siap. Nomor 1, udah siap? Oke, nomor 1 ya. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Ya, tadi udah dijelaskan ya. Oke, yang nomor 2. Apakah tanah dan air dapat diperbarui? Oke, nomor 3 ya. Mengapa tanah termasuk sumber daya alam? Nomor berapa selanjutnya? Berapa? 4 ya, nomor 4.
jelaskan apa yang dimaksud dengan tanah. Oke, yang nomor terakhir, nomor 5 ya. Nomor 5, sebutkan sumber daya alam yang berdasarkan lokasinya. Oke, sudah ya, itu cukup ya tugasnya. Oke, nah untuk tugasnya dikumpulkan ya nanti minggu depan. Nah, dan jangan lupa ya dikerjakan. Oke? Oke, baik. Ya, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.